Di balik layar ponsel, ada cerita yang jarang kita lihat. Cerita tentang seorang ibu yang pergi jauh demi keluarga, dan seorang suami yang kesepian di kampung halaman. Jarak, waktu, dan rasa curiga berubah jadi jurang yang semakin lebar. Inilah kisah Sari dan Rudy. Sebuah rumah tangga yang diikat oleh pengorbanan, tapi juga diiris oleh pengkhianatan. Apakah cinta mereka mampu bertahan, atau justru hancur oleh godaan di balik ponsel? Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, Sari memandang layar ponselnya yang retak. Ia duduk di kamar asrama TKW di Singapura, matanya sembab. Sudah hampir 3 tahun ia bekerja menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Tionghoa kaya. Setiap bulan, ia mengirim uang untuk suaminya, Rudy, dan anak mereka, Aisyah, yang tinggal bersama neneknya. Malam itu, setelah selesai membersihkan rumah majikannya, Sari membuka aplikasi pesan. Ada notifikasi dari seorang pria bernama Daniel, supir keluarga majikannya. Pesannya manis, penuh perhatian. "Kamu capek ya? Sudah makan?" tulis Daniel. Sari tersenyum kecil. Perhatian seperti ini sudah lama tidak ia rasakan dari suaminya. Di kampung, Rudy duduk di warung kopi bersama teman lamanya, Maya. Mereka tertawa kecil sambil saling memandang. Awalnya mereka hanya curhat tentang anak, ekonomi, dan kesepian. Lama-lama, Rudy mulai mengirim pesan pada Maya di malam hari. "Udah tidur belum? Atau aku kangen ngobrol sama kamu." Sari menelepon Rudy lewat video call. "Mas, Aisyah sehat?" tanyanya. Rudy menjawab singkat, "Iya, Aisyah sehat. Kamu jangan kerja terus." Suaranya terdengar dingin, berbeda dengan dulu. Ponsel Rudy sebenarnya berbunyi terus. Maya mengirim pesan tapi ia cepat-cepat menutupnya sebelum Sari melihat. Beberapa minggu kemudian, Sari mendapati fotonya dengan Daniel yang sedang makan siang bersama, tersebar di grup WhatsApp teman sesama TKW. Ia panik. "Ya Allah, gimana kalau Rudy tahu?" Tapi rasa bersalah itu bercampur dengan marah, karena ia merasa sendiri, tanpa perhatian. Di sisi lain, Rudy mulai mencurigai Sari. Suatu malam, ia iseng membuka media sosial Sari. Ada foto Sari dengan pria asing. Cemburu menguasai dirinya. Ia pun menghubungi Maya untuk curhat. "Dia berubah, Mei. Dia lupa sama aku." Maya mengelus bahunya. "Mungkin kamu juga butuh bahagia, Rod," ucap Maya lirih. Ketegangan memuncak saat Sari menghubungi Rudy lewat video call. "Mas, kenapa akhir-akhir ini jarang balas chat?" tanyanya. Rudy langsung menuduh. "Kamu aja yang sibuk sama laki-laki lain. Aku lihat fotomu sama supir itu." "Jangan bohong." Sari tercekat. "Mas, aku cuman makan siang." "Aku capek, Mas. Aku kerja buat kalian." "Kerja? Buat siapa? Buat aku atau buat dia?" Rudy meninggikan suara. Sari menangis di kamar asrama. Ia merasa terpojok. Sementara itu, di kampung, Rudy malah semakin sering bersama Maya. Perlahan-lahan, rumah tangga mereka mulai retak. Hanya lewat ponsel, jarak, dan rasa saling curiga. Episode berakhir dengan Sari memandang ponselnya yang penuh pesan Daniel, lalu mengetik pesan pada Rudy. "Mas, kita harus bicara serius waktu aku pulang nanti." Angin sore bertiup lembut di desa. Rudy berdiri di depan rumah sambil menggenggam ponselnya. Ia baru saja membaca pesan terakhir Sari. "Mas, kita harus bicara serius waktu aku pulang nanti." Hatinya gelisah. Ia merasa Sari sudah tak setia. Tapi di sisi lain ia sadar dirinya sendiri semakin dekat dengan Maya. Di Singapura, Sari duduk di ranjang asramanya. Tangannya gemetar. Ia membuka chat Daniel yang semakin intens. Daniel sering mengajaknya jalan-jalan di hari libur. "Aku cuma teman dia, tapi kenapa rasanya aku nyaman?" Ia menatap foto Aisyah di ponselnya. Rasa bersalah semakin besar. Suatu malam, Sari video call dengan Aisyah. "Nak, belajar yang rajin ya. Ibu nanti pulang bawa hadiah." Aisyah mengangguk kecil. Wajahnya murung. "Bu, ayah jarang di rumah sekarang. Sering pergi sama Tante Maya." Ucapan Aisyah membuat dada Sari sesak. "Tongt, Maya?" tanyanya, mencoba tetap tenang. "Iya, Bu, ayah sering dianterin Tante Maya ke sekolah juga." Sari menutup telepon dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. "Jadi, Mas Rudy juga?" bisiknya. Di kampung, Rudy dan Maya duduk di dalam mobil setelah mengantar Aisyah les.
Mas, kamu yakin Sari masih sayang sama kamu? Tanya Maya lembut. Rudy diam lama. Aku nggak tahu, Mei. Tapi aku juga bingung sama perasaan kita. Maya, aku juga nggak mau jadi orang ketiga, Mas. Tapi kita kebablasan. Rudy meraih Sita. Aku marah sama Sari. Tapi aku juga salah. Beberapa hari kemudian, Sari memberanikan diri menghubungi Rudy. Mas, aku tahu soal Maya. Ucapnya dingin lewat telepon. Rudy, kamu jangan fitnah. Aisyah sendiri yang cerita. Mas, aku selama ini kerja banting tulang buat kamu dan anak. Kamu malah begitu. Suara Rudy meninggi. Kamu jangan salahkan aku. Kamu juga jalan sama supir itu kan? Aku punya buktinya. Percakapan itu berubah jadi perang kata-kata. Sorry menonggus. Rudy berteriak. Telepon terputus tanpa solusi. Daniel yang kebetulan mendengar Sari menangis, mencoba menghibur. Kamu nggak salah, Sari. Kamu butuh orang yang benar-benar peduli. Sari menoleh dengan wajah merah. Daniel, jangan, aku masih istri orang. Tapi hatinya makin goyah. Di kampung, Maya juga merasa bersalah. Ia menulis pesan panjang pada Rudy. Mas, kita hentikan ini. Aku nggak mau menghancurkan rumah tangga orang. Rudy membaca pesan itu larut malam. Ia terdiam lama. Dalam kepalanya, bayangan Sari menangis di seberang laut membuatnya tak bisa tidur. Keesokan harinya, Sari mendapat kabar bahwa kontraknya akan selesai 3 bulan lagi. Ia bisa pulang lebih cepat. Di bandara, ia melihat tiket yang sudah ia beli sendiri. Aku harus selesaikan semua ini, gumamnya. Sari berdiri di balkon asrama sambil memandang langit malam. Ia mengetik pesan pada Rudy. Mas, aku pulang bulan depan. Kita selesaikan semuanya di rumah. Di kampung, Rudy membaca pesan itu sambil menatap foto Sari dan Aisyah. Maya menutup pintu rumahnya dan menangis sendiri. 3 orang dewasa terjebak dalam rasa bersalah, cinta, dan kebohongan yang semakin rumit. Sore di Bandara Juanda, Surabaya, Sari menjejakkan kaki di tanah air. Udara panas, bercampur debu menampar wajahnya. Tangannya gemetar memegang koper. 3 tahun ia menahan rindu, amarah, dan lelah. Hari ini semuanya harus jelas. Gumamnya pelan. Di kampung, Rudy sama sekali tidak tahu Sari pulang lebih cepat. Ia sedang duduk di teras rumah Maya, gelisah. Sejak beberapa hari terakhir, Maya menjaga jarak, merasa bersalah. Mas, kita harus berhenti. Aku nggak kuat terus kayak gini, katanya. Rudy menendek. Aku juga nggak tahu harus gimana, Mei. Aku marah sama Sari, tapi aku juga sayang sama anakku. Aku bingung. Maya menatapnya. Mas, pulanglah, temui Sari. Jangan tunggu semuanya makin hancur. Malamnya, Sari tiba di rumah orang tuanya. Aisyah langsung berlari memeluknya. Ibu sudah pulang. Tangisnya pecah. Sari mengelus rambut anaknya. Nak, ibu sudah di sini. Gak ada yang bisa pisahkan kita lagi. Tapi di balik senyum itu, hatinya perih. Rumah tangganya dengan Rudy tinggal puing-puing. Sari sengaja tidak langsung ke rumahnya. Bersama Rudy, ia ingin mengamati dulu. Malam itu ia menyuruh Aisyah tidur di rumah nenek. Setelah anaknya tidur, Sari membuka ponsel. Melihat pesan Daniel yang terus bertanya, kamu sudah sampai? Hati-hati. Ya, Sari menutup ponsel. Aku nggak boleh salah lagi, bisiknya. Esok harinya, Sari datang diam-diam ke rumahnya sendiri. Pintu terbuka, Rudy sedang duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Di atas meja ada cangkir kopi dan 2 piring kue. Sari berdiri di ambang pintu. Mas, suaranya lirih. Rudy menoleh, kaget. Sari, kamu pulang? Kok nggak bilang? Sari melangkah masuk. Wajahnya dingin. Aku pulang untuk anak kita. Dan untuk jawab semua pertanyaan yang selama ini aku tahan. Suasana jadi tegang. Kamu jangan merah-merah dulu, Sar, kata Rudy cepat. Sari membentak. Mas, aku tahu semuanya. Aku tahu soal Maya. Aisyah yang cerita. Rudy berdiri, suaranya meninggi. Kamu juga main sama laki-laki di sana kan? Supir itu. Aku punya fotonya. Dia cuma teman kerja, Mas. Aku kerja buat kalian, bukan buat main-main. Air mata Sari jatuh. Teman kerja? Teman kerja kok gandengan? Rudy menatap tajam. Tiba-tiba pintu diketuk. Maya berdiri di sana, hendak mengembalikan buku sekolah Aisyah. Saat melihat Sari, wajahnya pucat. Sari, aku cuma mau
Sari langsung menatapnya. Kamu ya Maya, kamu yang nemenin suami aku di sini? Maya menendak. Aku salah Sari, aku nggak punya niat jahat. Rudy mencoba menenangkan. Sar, jangan begini. Tapi Sari sudah terlanjur marah. Mas, kamu tega banget. Aku kerja di negeri orang, buat bayar utang, kita buat anak kita. Kamu malah selingkuh di sini. Aku bukan robot. Tangisnya meledak. Tetangga mulai berdatangan karena suara mereka keras. Sari keluar rumah sambil membawa Aisyah yang kebetulan baru datang dari rumah nenek. Aku nggak mau tinggal di sini lagi, katanya keras di depan warga. Rudy terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Malam itu, Sari dan Aisyah tidur di rumah ibunya. Sari duduk di teras sendirian. Pesan Daniel masuk. Kalau butuh tempat curhat, aku siap dengar. Sari mengetik balasan, tapi menghapusnya lagi. Aku nggak mau salah langkah. Aku harus kuat demi anakku, ucapnya. Di rumahnya, Rudy terduduk di ruang tamu yang kosong. Maya sudah pergi. Pesan Sari terakhir terpampang di ponselnya. Aku nggak bisa hidup sama orang yang menghancurkan kepercayaanku. Rudy memejamkan mata. Untuk pertama kalinya ia merasakan sepi yang nyata. Pagi di rumah ibunya, Sari terbangun dengan kepala berat. Aisyah masih tidur di sampingnya. Semalaman ia menangis. Ibunya masuk membawa teh hangat. Nak, ibu sedih lihat kamu. Tapi kamu harus kuat. Hidupmu belum selesai. Sari mengangguk lemah. Bu, aku cuma pengen anakku nggak hancur karena orang tuanya. Di rumahnya, Rudy duduk termenung di depan meja. Ponselnya penuh pesan tak terbaca dari Maya. Sejak kejadian semalam, Maya pergi dan tak kembali. Rudy merasa sendirian. Kenapa aku bodoh begini? Gumam. Ia menatap foto Sari dan Aisyah yang masih tergantung di dinding. Siang itu, Sari pergi ke kantor desa untuk mengurus dokumen. Ia ditemani ibunya. Seorang petugas menatapnya kaget. Mbak Sari baru pulang ya? Kami dengar berita kemarin. Sari hanya tersenyum pahit. Di luar kantor, ibunya bertanya pelan. Nak, kamu yakin mau pisah sama Rudy? Sari menghela napas panjang. Bu, aku nggak kuat terus-terusan dihina. Aku udah kerja keras buat dia, tapi dia malah begitu. Sementara itu, Rudy berusaha menelepon Sari berkali-kali, tapi Sari tidak mengangkat. Ia hanya mengirim pesan pendek. Aku sedang mengurus sesuatu. Kita bicara nanti. Pesan itu membuat Rudy semakin cemas. Malamnya, Sari menerima kedatangan seorang sahabat lamanya, Wati, yang juga pernah jadi TKW. Mereka duduk di teras. Sar, aku dengar masalahmu. Kamu harus hati-hati. Orang kaya Rudy bisa muterbalikan cerita. Bisa-bisa kamu yang disalahkan. Sari mengangguk. Aku cuma pengen keadilan, Wat. Aku pengen anakku aman. Kalau gitu, kamu bisa minta bantuan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Mereka sering bantu perempuan kayak kita. Sari mengangguk lagi. Aku akan pikirkan. Di sisi lain, Rudy mendatangi rumah ibunya Sari malam-malam. Ia mengetuk pintu pelan. Bu, saya mau ketemu Sari. Ibunya Sari keluar. Rudy, jangan ganggu dulu. Sari lagi butuh tenang. Bu, saya cuma mau minta maaf. Sari yang mendengar dari dalam keluar dengan wajah tegas. Mas, kita sudah terlalu banyak masalah. Aku mau kita bicara di pengadilan aja. Rudy, Sari, kamu serius? Aku serius. Aku udah capek. Aisyah yang mendengar percakapan itu keluar dan menangis. Jangan pisah ya Bu, Ayah. Sari memeluk anaknya erat-erat. Nah, ini demi kebaikan kita. Rudy menandok. Wajahnya hancur. Aku salah Sari. Tapi jangan cerai. Aku masih sayang sama kamu. Sari menahan air mata. Mas, kalau sayang, kenapa Mas hancurkan rumah ini? Rudy, ibunya Sari memegang pundak Sari. Sudah nak, masuk dulu. Rudy pulang dengan langkah berat. Di jalan, ia menerima pesan dari Maya. Aku minta maaf Mas. Aku pindah kota. Jangan hubungi aku lagi. Rudy merasa benar-benar kehilangan segalanya. Esoknya, Sari pergi ke LBH kota terdekat bersama Wati. Ia menceritakan seluruh kisahnya. Bekerja sebagai TKW. Manjerem Wong, suami berselingkuh. Fitnah soal supir, dan anak yang jadi korban. Petugas LBH mendengarkan dengan serius. Kami bisa bantu Mbak Sari? Kita ajukan gugatan cerai sekaligus hak asuh anak. Sari mengangguk.
meski hatinya berat. Saya nggak pernah bayangin ini akan terjadi. Tapi saya nggak mau terus disakiti. Beberapa hari kemudian, Rudy menerima surat panggilan dari pengadilan agama. Wajahnya pucat Sari. Kamu benar-benar mau cerai? Ia menelpon berkali-kali, tapi Sari tetap tak mengangkat. Sari berdiri di depan kantor pengadilan dengan map berisi berkas gugatan. Wajahnya tegar meski air matanya jatuh. Rudy duduk di ruang tamu sendirian. Surat pengadilan di tangannya bergetar. Aisyah memeluk bonekanya di sudut kamar. Bingung kenapa orang tuanya bertengkar. Konflik semakin besar. Gugatan cerai resmi dimulai. Pagi itu, udara kota terasa panas. Meski matahari belum tinggi, Sari berdiri di depan gedung pengadilan agama dengan map biru berisi berkas gugatan. Wati menggenggam pundaknya. Kamu yakin, Sar? Tanya Wati pelan. Sari menarik napas dalam. Aku nggak punya pilihan, Wat. Aku sudah terlalu sering mengalah. Ini bukan soal dendam. Ini soal hidupku dan anakku. Di Tempot Lane, Rudy duduk di beranda rumah, menatap surat panggilan sidang. Tangannya bergetar. Ibunya datang menghampiri. Ruth, kamu masih bisa perbaiki semuanya. Minta maaf sama Sari sebelum terlambat. Rudy menutup wajahnya. Bu, aku salah. Tapi Sari juga salah. Dia jalan sama supir itu, ibunya menatap tajam. Kamu tahu nggak, perempuan di negeri orang itu gampang ditipu. Dia sendirian di sana, kamu malah cari yang lain di sini. Siapa yang lebih salah? Rudy terdiam, dadanya panas oleh rasa bersalah. Sidang pertama dimulai. Ruangan sederhana itu penuh orang. Sari duduk di kursi penggugat, wajahnya pucat tapi tegar. Rudy duduk di kursi tergugat, matanya merah. Hakim membuka sidang dengan suara datar. Sidang perceraian antara Sari dan Rudy dinyatakan dibuka. Hakim meminta kedua belah pihak menyampaikan alasan masing-masing. Sari bicara dengan suara bergetar. Yang mulia, saya bekerja sebagai TKW untuk membiayai rumah tangga. Tapi suami saya berselingkuh dengan wanita lain di kampung. Saya sudah mencoba sabar, tapi saya tidak sanggup lagi. Rudy menatapnya dengan tatapan campur marah dan sedih. Yang mulia, saya memang salah. Tapi istri saya juga berselingkuh di luar negeri. Ada fotonya dengan pria lain. Sari langsung menoleh. Dia hanya teman kerja. Tidak, lebih. Suasana ruang sidang panas. Hakim mengetuk palu. Sidang ini bukan tempat berteriak. Usai sidang, Sari keluar dengan langkah berat. Di halaman pengadilan, Daniel sudah menunggunya. Aku dengar kamu sidang. Kamu baik-baik saja? Tanya. Sari kaget melihat Daniel tiba-tiba muncul. Daniel, kamu ngapain jauh-jauh ke sini? Aku kebetulan tugas di sini. Aku cuma mau dukung kamu. Sari mundur selangkah. Daniel, jangan. Aku nggak mau ada masalah baru. Aku sedang berantakan. Daniel menatapnya lembut. Aku cuma teman. Aku cuma khawatir. Wati yang melihat dari jauh langsung berbisik pada Sari. Hati-hati. Sar, orang akan gampang menuduh kamu lagi kalau lihat kamu sama dia. Sementara itu, Rudy pulang dari pengadilan dengan wajah muram. Tetangga mulai bergosip. Kasihan Rudy. Istrinya pulang malah gugat cerai. Kasihan Sari juga. Dia kerja keras malah dihianati. Suara-suara itu membuat Rudy makin tertekan. Ia duduk di kamar Aisyah yang kosong. Ia menatap boneka anaknya. Air matanya jatuh. Aku bodoh. Beberapa hari kemudian, Sari menerima telepon dari ibunya Rudy. Nak, aku mohon jangan pisah dulu. Rudy memang salah, tapi dia mau berubah. Sari menghela napas. Bu, aku sudah mencoba, tapi luka ini terlalu dalam. Ibunya Rudy terdiam lama di ujung telepon. Kalau begitu, tolong jaga Aisyah baik-baik. Jangan larang Rudy ketemu anaknya. Konflik makin pelik. Rudy mulai sadar kehilangan segalanya. Ia mencoba mendekati Sari. Datang ke rumah ibunya Sari untuk bicara baik-baik. Sar, aku minta maaf. Aku mau berubah. Aku rela pisah sama Maya. Aku mau kita utuh lagi. Katanya memelas. Sari menatapnya dengan mata berkaca. Mas, kata maaf itu sudah telat. Aku bukan orang yang bisa disakiti terus-menerus. Aku harus memikirkan Aisyah. Aisyah yang mendengar percakapan itu dari balik pintu berlari memeluk ayahnya. Ayah, jangan pergi. Tangisan anak kecil itu membuat suasana makin pilu. Konflik semakin panas. Sidang perceraian belum selesai, tapi godaan dan tekanan terus datang.
Hari itu, udara di pengadilan terasa lebih panas dari biasanya. Sidang kedua perceraian Sari dan Rudy dijadwalkan berlangsung. Sari datang bersama Wati dan pengacara dari LBH. Rudy datang sendiri, wajahnya lebih kusut dibanding sidang pertama. Keduanya duduk saling berjauhan tanpa bertegur sapa. Hakim membuka sidang. Hari ini kita mendengarkan bukti-bukti baru dari kedua belah pihak. Pengacara Sari mengajukan bukti transfer uang dan bukti percakapan Rudy dengan Maya di ponsel. Foto-foto kedekatan mereka ditampilkan di layar. Rudy menendok. Mukanya merah. Yang mulia, klien kami selama 3 tahun bekerja di luar negeri untuk membiayai rumah tangga. Tapi justru dikhianati, kata pengacara Sari. Rudy mencoba membela diri. Yang mulia, saya memang salah. Tapi istri saya juga punya hubungan dengan pria lain di luar negeri. Ada fotonya makan bersama, ada pesan-pesannya. Sari langsung menoleh. Itu cuma teman kerja. Saya nggak pernah berbuat macam-macam. Hakim mengetuk palu. Cenek, persidangan ini untuk mencari keadilan, bukan untuk saling memaki. Di luar ruang sidang, wartawan lokal dan beberapa warga mulai mengintip. Gosip tentang kasus mereka menyebar di desa. Nama Sari dan Rudy jadi bahan omongan. Sari berjalan cepat keluar gedung. Wajahnya tegang. Daniel yang kebetulan ada di kota mencoba mendekatinya. Sari, kamu butuh teman bicara. Sari menggeleng. Daniel, jangan. Aku sudah cukup capek. Kalau orang lihat kita bareng, masalahku tambah panjang. Daniel menunduk. Aku cuma khawatir. Aku mundur kalau kamu mau. Sore itu, Rudy pulang ke rumah ibunya. Ibunya menatapnya sedih. Ruth, kamu masih bisa tarik Sari sebelum semuanya diputus hakim. Tapi kamu harus benar-benar bersih. Jangan ada kebohongan lagi. Rudy mengangguk. Aku mau minta maaf sungguhan, Bu. Aku nyesel. Sementara itu, Sari duduk di teras rumah ibunya. Aisyah bermain di halaman. Sari memandang anaknya lama-lama. Nah, ibu minta maaf. Ibu nggak bisa sembunyikan semua ini lagi. Aisyah menatap ibunya polos. Bu, ayah nangis kemarin. Ayah bilang dia sayang ibu. Sari memeluk anaknya erat. Ibu juga sayang ayahmu. Tapi kadang orang dewasa nggak selalu bisa kembali seperti dulu. Di tengah situasi ini, Maya mengirim pesan pada Sari. Pesan panjang penuh permintaan maaf. Sari, aku yang salah. Aku nggak seharusnya dekat sama suamimu. Aku sekarang pindah kota, aku nggak akan ganggu lagi. Sari membaca pesan itu lama, lalu menjawab pendek. Aku doakan kamu juga bahagia. Aku cuma pengen semua ini selesai. Keesokan harinya, Rudy mendatangi rumah ibunya Sari. Ia membawa surat permintaan maaf tertulis dan beberapa bukti ia sudah memutus hubungan dengan Maya. Ia menyerahkannya pada Sari. Aku serius, aku mau berubah. Aku mau kita mulai lagi. Sari membaca surat itu. Air matanya mengalir. Tapi ia tetap tegas. Mas, aku senang Mas minta maaf. Tapi ini bukan soal Mas lagi. Ini soal aku. Aku juga hancur. Luka ini nggak sembuh cuma dengan kata maaf. Aisyah yang melihat ayahnya menangis, ikut menangis. Ibu, jangan berantem. Sari menatap anaknya. Nah, kita belum tahu apa yang terjadi nanti. Tapi kamu harus tahu, ibu dan ayah sayang sama kamu. Konflik semakin rumit. Sidang masih berlanjut. Sari tetap ragu. Rudy mulai berbenah. Gosip warga makin kencang. Dan Daniel menjauh untuk menjaga perasaan Sari. Pagi itu langit mendung. Sari berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya sederhana warna biru. Aisyah duduk di tepi ranjang, memandangi ibunya. Bu, ibu cantik, ucapnya lirih. Sari tersenyum pahit. Ini hari terakhir kita di pengadilan, Nak. Doakan ibu kuat ya. Aisyah mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Di rumahnya, Rudy juga bersiap. Ia mengenakan kemeja putih kusut. Ibunya menatapnya serius. Ruth, kalau kamu mau Sari balik, hari ini kesempatanmu terakhir. Jangan ngomong kasar. Jangan salahin dia. Buka hati. Rudy mengangguk. Wajahnya penuh tekad. Aku akan coba, Bu. Di pengadilan agama, ruang sidang penuh. Hakim duduk dengan wajah tegas. Sari dan Rudy duduk berseberangan. Tak banyak bicara. Suasana hening. Hanya suara kipas angin berputar pelan. Hakim membuka sidang. Hari ini kita mendengarkan pembacaan putusan perceraian antara Sari dan Rudy. Sebelum hakim melanjutkan, Rudy berdiri.
Yang Mulia, saya minta izin bicara sebentar. Hakim mengangguk. Rudy menarik napas panjang. Yang Mulia, saya memang salah besar. Saya mengkhianati kepercayaan istri saya. Saya sudah memutus hubungan dengan wanita itu. Saya mohon diberi kesempatan memperbaiki rumah tangga saya. Saya janji akan berubah. Sari menatapnya. Air mata jatuh diam-diam. Hakim menoleh pada Sari. Bagaimana saudari Sari? Apakah ingin mencabut gugatan? Sorry, but suaranya bergetar. Yang Mulia, saya sudah lama memikirkan ini. Saya pernah berharap rumah tangga kami utuh kembali. Tapi setiap kali saya mengingat luka yang Mas Rudy buat, saya merasa sesak. Saya nggak mau anak saya tumbuh dalam rumah penuh kebohongan. Saya tetap ingin bercerai. Ruang sidang mendadak sunyi. Rudy memejamkan mata, menahan perih. Hakim mengetuk palu. Baik. Berdasarkan bukti dan keterangan kedua pihak, pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai saudari Sari. Hak asuh anak diberikan kepada ibu. Dengan hak kunjung untuk ayahnya, Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir. Rudy terdiam. Wajahnya pucat. Aisyah yang menunggu di luar ruangan, berlari menghampiri ibunya begitu sidang selesai. Ibu, ayah, ucapnya. Bingung. Sorry berletet. Memeluk anaknya erat-erat. Nak, ibu dan ayah sudah berpisah, tapi ayah tetap ayahmu. Kamu tetap bisa ketemu ayah. Aisyah menangis keras. Rudy berjongkok di samping mereka, memegang tangan anaknya. Maafkan ayah ya. Nah, beberapa hari kemudian, suasana di desa berubah. Warga berhenti bergosip karena melihat Sari dan Rudy tetap berusaha dewasa. Rudy sering datang ke rumah ibunya Sari untuk menjemput Aisyah bermain. Sari tidak melarang, meski hatinya masih sakit. Suatu sore, Sari duduk di teras rumahnya. Daniel mengirim pesan pendek. Aku dengar putusannya. Semoga kamu dan Aisyah baik-baik saja. Sari membaca pesan itu lama. Ia menjawab singkat. Terima kasih Daniel. Aku mau fokus sama anakku dulu. Daniel tak membalas lagi. Sari menatap langit senja. Aku sudah memilih jalan ini. Aku harus kuat. Di rumahnya, Rudy duduk sendirian, menatap foto keluarga yang kini hanya tinggal kenangan. Ibunya duduk di sampingnya. Belajarlah dari ini, Ruth. Jangan ulangi kesalahanmu. Rudy mengangguk pelan. Aku akan tetap jadi ayah buat Aisyah, Bu. Meski aku nggak lagi jadi suami Sari. Sari dan Aisyah berjalan di jalan desa saat senja. Sari memegang tangan anaknya erat-erat. Wajahnya masih lelah, tapi ada sinar tekad di matanya. Nak, kita mulai hidup baru ya, katanya pelan. Aisyah mengangguk, menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ibu, jangan sedih lagi ya. Sari tersenyum tipis. Ibu berjanji,